Indonesia pada masa reformasi pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa reformasi 1998. Yang kedua menganalisis proses perubahan dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Yang ketiga mengambil pelajaran dari adanya hubungan timbal balik antara situasi ekonomi dan politik internasional dengan situasi ekonomi dan politik di tanah air. Dan yang terakhir mendeskripsikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi 1998? 1. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi global ini memukul ekonomi Indonesia dengan sangat keras, menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi dan inflasi meroket. Banyak sektor ekonomi yang runtuh dan pengangguran serta kemiskinan meningkat. Rakyat merasa semakin tertekan oleh ketidakmampuan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dalam menangani krisis ini. Yang kedua yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Praktik KKN yang meluas dalam pemerintahan Soeharto semakin meresahkan masyarakat. Banyak kalangan merasa bahwa pemerintahan Soeharto lebih fokus pada kepentingan pribadi dan golongan ketimbang pada kesejahteraan rakyat. Ketiga, tuntutan demokratisi. Masyarakat mulai menuntut perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Kebebasan berpendapat yang terbatas, pembungkaman media, serta pengendalian terhadap oposisi membuat banyak kelompok mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum semakin tidak puas dengan kekuasaan Orde Baru. Peristiwa reformasi 1999 yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri, membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik Indonesia yang mengarah pada demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala yang dimulai pada 2014, Indonesia mengalami sejumlah perubahan penting dalam sistem demokrasi yang memperkuat demokrasi dan proses politik negara. Berikut adalah rangkuman proses perubahan dan perkembangan sistem demokrasi Indonesia pada masa tersebut. Pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala yang dimulai pada 2014, Indonesia mengalami sejumlah perubahan penting dalam sistem demokrasi yang memperkuat demokrasi dan proses politik negara. Berikut beberapa proses perubahan dan perkembangan sistem demokrasi Indonesia. Yang pertama, pemilihan presiden langsung. Pemilu presiden 2014 dan 2019. Pemilihan presiden langsung yang sudah dimulai sejak 2004 terus berlangsung pada periode pemerintahan Jokowi. Pada 2014 Jokowi terpilih sebagai presiden dan pada 2019 ia terpilih kembali melalui pemilu langsung yang demokratis. Pemilu ini menunjukkan kematangan demokratis Indonesia dan peningkatan partisipasi politik rakyat. Yang kedua ada desentralisasi dan otonomi daerah. Peningkatan otonomi daerah. Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan desentralisasi yang memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Program pembangunan yang lebih terdesentralisasi diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di daerah. Adapun kesimpulannya, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala melanjutkan dan memperkuat banyak aspek reformasi demokrasi di Indonesia. Pemilu langsung, penguatan institusi demokrasi, upaya pemberantasan korupsi, dan kebebasan pers adalah beberapa pencapaian utama. Meskipun demikian, tantangan terkait polarisasi politik, hoax, dan penegakan hukum masih menjadi fokus dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Hubungan timbal balik perkembangan politik dan ekonomi. Hubungan timbal balik antara situasi ekonomi dan politik internasional dengan situasi ekonomi politik di Indonesia sangat erat dan saling mempengaruhi. Berikut beberapa hubungan tersebut. 1. Pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi Indonesia seperti krisis ekonomi global, perdagangan internasional, dan investasi asing. 2. Pengaruh politik internasional terhadap politik Indonesia seperti hubungan diplomatik serta
aliran ideologi. 3. Pengaruh situasi ekonomi domestik terhadap politik internasional seperti stabilitas ekonomi dan diplomasi dan keamanan ekonomi. 4. Pengaruh politik domestik terhadap ekonomi internasional, salah satunya kebijakan ekonomi domestik, risiko politik, misalnya ketidakstabilan politik dalam negeri seperti ketegangan politik atau perubahan pemerintahan yang tidak lancar dan mengurangi kepercayaan investor dan berdampak negatif pada posisi Indonesia di ekonomi internasional. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Meskipun masih menghadap berbagai tantangan, titik berikut adalah deskripsi perkembangan IPTEK di Indonesia. 1. Perkembangan IPTEK di Indonesia. A. Era kolonial. Indonesia telah banyak menjadi konsumen teknologi daripada pengembangannya, namun beberapa sektor pertanian maupun perkebunan mendapat pengaruh dari teknologi Eropa. B. Era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap IPTEK mulai meningkat. Yang awalnya kemerdekaan perkembangan teknologi lebih difokuskan pada sektor-sektor dasar seperti pertanian, infrastruktur, dan pendidikan. 2. Era Orde Baru 1996 sampai 1998. Yang pertama, industrialisasi dan modernisasi. Indonesia mulai mengembangkan industri dan infrastruktur dan memperkenalkan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi meskipun masih tergantung pada teknologi asing. Kemudian pendidikan dan penelitian, yakni mulai diperkuat dengan pendirian lembaga-lembaga riset seperti LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan BPPT atau Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi. Meskipun demikian, jumlah riset dan inovasi yang dihasilkan masih terbatas. Simpulannya, perkembangan IPTEK di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, terutama di bidang teknologi, energi, dan pertanian. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses teknologi dan kualitas SDM masih menjadi hambatan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan riset serta inovasi, Indonesia berpotensi untuk menjadi lebih maju dalam bidang IPTEK di masa depan. Wow.